Halo, perkenalkan nama saya Tio Perdana Ismail. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan dari perancangan aplikasi Aura untuk membantu pasien epilepsi. Untuk mengenal Aura dan epilepsi, saya ingin memperkenalkan Anda dengan adik kembar saya, Dio. Yang di sebelah kiri adalah Dio. Semenjak Dio kecil, Dio menderita penyakit epilepsi yang menyebabkan dia mengalami kejang secara berulang pada waktu yang tidak menentu. Bisa saja sehari sekali, seminggu dua kali, sebulan sekali, ataupun setahun sekali. Waktu dan jumlahnya tidak menentu. Epilepsi adalah sesuatu yang harus kami keluarga hadapi setiap harinya. Terlalu sering adik saya jatuh, tidak sadarkan diri dan mengalami kejang. Sulit untuk saya dan keluarga membiarkannya berpergian secara mandiri, maupun mengendarai kendaraan sendiri tanpa ada yang mengawasi. Epilepsi tidak hanya berdampak pada kondisinya secara fisik, namun juga kondisinya secara sosial. Mempunyai epilepsi membuat adik saya kesulitan menjalani kehidupannya di sekolah karena teman-temannya sering membuli adik saya. Mereka mengira kejang yang dialami adik saya itu karena kerasukan roh jahat. Penyakit yang dialaminya menular. Dalam banyak kasus, ada juga yang mengira orang yang kejang epilepsi dikarenakan mabuk dan menggunakan obat-obatan yang terlarang. Akibatnya penderita epilepsi dipukul dan terluka. Stigma terhadap epilepsi ini sudah sangat umum terjadi di Indonesia. Akibatnya banyak penderita epilepsi yang kesulitan diterima oleh masyarakat dan mencari pekerjaan. Menurut data, sekitar 1,8 juta masyarakat Indonesia hidup dengan epilepsi di Indonesia. Namun karena stigma negatif, banyak orang yang menutupi kondisinya. Maka dari itu jumlah ini terus bertambah hingga saat ini. Pada awal April 2020 silam, adik kembar saya harus kehilangan nyawanya karena tidak ada yang menolongnya ketika ia mengalami kejang di tempat umum. Orang-orang di sekitar mengira kejang adik saya dikarenakan virus COVID-19, yang mana pada saat itu virus COVID-19 baru saja masuk di Indonesia. Cerita adik saya ini adalah salah satu contoh kurangnya edukasi di tengah masyarakat terhadap epilepsi. Tidak jarang stigma ini yang membuat pasien epilepsi tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan mirisnya harus berujung kehilangan nyawa. Banyak sekali kejadian yang menimpa pasien epilepsi di Indonesia akibat stigma dan harus kehilangan nyawa, dijauhi. Bahkan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara maju pun pasien epilepsi juga mengalami hal yang menyedihkan. Dan cerita ini pun masih terus berlanjut hingga saat ini. Pada beberapa pasien epilepsi ada sebuah fenomena yang disebut aura. Aura adalah sebuah peringatan berupa sensasi yang tidak biasa yang menandakan pasien epilepsi ini akan mengalami kejang. Sensasi ini bisa berupa halusinasi, perasaan cemas, perubahan suasana hati, dan sifatnya bervariasi antar pasien. Dari permasalahan yang terjadi, aplikasi Aura ini hadir untuk membantu pasien epilepsi agar mendapatkan pertolongan pertama yang tepat dari orang sekitar ketika kejang terjadi. Aplikasi Aura ini memiliki 4 fitur utama. Yang pertama adalah peringatan kejang atau seizure alert untuk membantu pasien epilepsi memperingati sekitarnya ketika kejang akan terjadi. Selanjutnya, pertolongan pertama kejang atau seizure first aid untuk membantu memandu orang sekitar melakukan pertolongan pertama terhadap pasien agar meminimalisir cedera. Selanjutnya, pencatatan kejang untuk membantu pasien mencatat riwayat kejangnya. Dan yang terakhir, medication sebagai pembantu pengingat minum obat. Nah, untuk mengetahui cara kerja aplikasinya, mari kita simak demo aplikasinya. Ini adalah tampilan utama atau main screen aplikasi Aura. Sekarang coba bayangkan, Anda sebagai pasien epilepsi sedang berjalan di tempat umum. Tiba-tiba Anda merasa aura kejang, merasakan pertanda kejang. Secara perlahan Anda kehilangan kemampuan untuk mengontrol diri dan Anda tahu serangan kejang ini akan terjadi. Anda ingin memberitahu orang sekitar, namun Anda merasa malu dan merasa sulit untuk memberitahu orang sekitar. Dengan aplikasi Aura, Anda cukup membuka aplikasinya dan menekan tombol bel darurat di tengah. Setelah menekan tombol bel tersebut, aplikasi akan menampilkan tampilan hitung mundur atau countdown untuk memperingati orang sekitar dan mengirimkan lokasi Anda kepada keluarga atau caregivers. Beberapa pasien ada yang cukup beruntung memiliki pertanda kejang ini akan terjadi, yang dapat memberikan mereka cukup waktu untuk mengambil tindakan pencegahan seperti mencari tempat aman sebelum mereka kejang, dan pada tampilan ini aplikasi juga mengingatkan mereka untuk melakukannya. Jika hitungan mundur berhenti, secara otomatis Aura akan mengirimkan lokasi Anda
ke keluarga dalam bentuk SMS. Dan pada saat yang sama, Aura akan menunjukkan suara peringatan atau alarm seperti ini. Dalam skenario ini, Anda sebagai pasien sedang mengalami kejang. Handphone Anda terjatuh dengan suara alarm dan lampu flashlight yang berkedip seperti video sebelumnya. Setelah hitungan mundur berhenti, aplikasi akan menampilkan tampilan intro seperti berikut, yang menjelaskan bahwa Anda sedang mengalami kejang, serta kondisi darurat yang mungkin terjadi. Untuk mengatasi stigma sosial tersebut, tampilan ini didesain berdasarkan interview yang saya lakukan dengan para pasien epilepsi, salah satunya Pak Melki. Saat interview, beliau mengatakan bahwa saat itu ia dipukuli oleh petugas keamanan setempat saat ia kejang di luar rumah, karena mereka mengira Pak Melki ini mabuk. Oleh karena itu, Aura ingin memberikan pesan yang jelas bahwa kejang ini disebabkan oleh pasien, bukan karena mabuk, kerasukan roh jahat, ataupun virus COVID-19. Setelah membaca informasi pada halaman ini, penolong dapat menekan tombol Start Assistant di bawah untuk memulai langkah pertolongan pertama kejang. Lalu, halaman ini akan menunjukkan 5 langkah sederhana pertolongan pertama kejang yang dapat diikuti oleh penolong, di mana mereka diminta untuk tetap tenang dalam merespon kejang, memberikan jarak kepada pasien, membaringkan pasien dengan bantalan empuk di kepala, memiringkan tubuh pasien menghadap ke satu sisi, serta menghubungi nomor darurat jika dibutuhkan. Mendapatkan pertolongan pertama yang tepat merupakan tujuan utama Aura. Meminimalisir kemungkinan terjadi miskomunikasi ada hal yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, pada halaman pertolongan pertama informasi yang diberikan ini cukup singkat, jelas, dan mudah dicerna oleh orang awam. User atau penolong juga dapat mengakses informasi seputar keadaan darurat yang dapat memberikan arahan kepada user mengenai kondisi suatu kejang dianggap darurat dan harus ditangani oleh tim medis. Bantuan suara dapat membantu user tanpa membaca teks informasi pada aplikasi, sehingga penolong dapat lebih fokus melakukan pertolongan pertama kepada pasien. Berikut adalah contoh bantuan suara. Tetap tenang, peringati sekitar untuk tidak panik dan pastikan saya berada di tempat aman. Jika tombol SOS di bawah ditekan, aplikasi akan menampilkan list nomor telepon darurat seperti nomor telepon kerabat, national ambulance, dan juga menemukan rumah sakit terdekat. Jika kelima langkah tersebut telah dilalui, dalam skenario ini, kejang pasien sudah berhenti. Maka aplikasi akan menampilkan informasi yang perlu diperhatikan oleh penolong pasca kejang, agar memastikan kondisi pasien ini dalam keadaan aman. Selain itu, user juga dapat mengakses ID medis yang berisikan informasi darurat seputar pasien, jika dibutuhkan oleh rumah sakit atau tim medis. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur ketiga, Seizure Logs atau pencatatan kejang. Pasien bisa memasukkan informasi seputar kejang, waktu, dan durasi kejang. Tipe kejang yang mungkin dialami pasien, kesadaran dialaminya, pemicu yang mungkin menyebabkan kejang terjadi, dan catatan tambahan. Kejang ini sangat bervariasi antara satu pasien epilepsi dengan yang lain. Maka dari itu, laporan ini sangat berguna bagi pasien dan keluarga, terutama para tim medis, untuk mendiagnosa tipe kejang dan menentukan pengobatan yang tepat terhadap pasien. Nah, fitur terakhir adalah medication, di mana pasien bisa memasukkan data pengobatan yang sedang dikonsumsi untuk mendukung pengobatannya. Pada sebagian kasus, epilepsi ini dapat mempengaruhi pola pikir dan daya ingat pasien akibat kejangnya. Untuk itu, fitur ini akan membantu mengingatkan pasien untuk mengonsumsi obat-obatannya. Sehingga pasien ini tetap bisa disiplin dengan mudah dalam mengonsumsi pengobatannya dengan tampilan medication report seperti ini. Nah, sekian perkenalan dari aplikasi Aura. Link prototipe aplikasi juga sudah saya sediakan untuk mencobanya. Harapannya aplikasi ini dapat memberikan dampak yang positif kepada pengguna dan dapat mengedukasi masyarakat terhadap epilepsi, khususnya di Indonesia. Terima kasih.